Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imelda Aprilia dengan NIM 06141382429073 dari program studi pendidikan anak usia dini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah berita yang menurut saya itu sangat menarik dan relevan dengan dunia pendidikan anak usia dini. Judul beritanya itu adalah Bunda PAUD HSS dorong anak usia dini cintai budaya lewat permainan tradisional yang dimuat di narasi publik pada tahun 2025. Saya memilih berita ini karena isinya menunjukkan bagaimana permainan tradisional bisa menjadi inovasi pembelajaran untuk anak usia dini. Selain membuat anak senang, permainan ini juga mengenalkan mereka pada budaya lokal yang mulai jarang dimainkan di zaman sekarang ini. Jadi, dalam berita ini diceritakan tentang kegiatan yang dilakukan oleh Bunda PAUD Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kalimantan Selatan. Beliau mengajak anak-anak PAUD untuk mencintai budaya daerah melalui permainan tradisional seperti engklek, congklak, balogo, dan bakia. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak dan guru PAUD dalam sebuah acara permainan rakyat. Tujuannya bukan hanya untuk menjadi hiburan, tapi juga untuk melatih anak supaya aktif, kreatif, dan mengenal budaya lokal mereka. Dengan permainan ini, anak-anak jadi bisa belajar sambil bersosialisasi, bergerak, dan memahami nilai kerjasama. Sekarang kita masuk ke bagian analisisnya. Yang pertama dari konsep bermain. Kalau kita lihat permainan yang digunakan di kegiatan ini termasuk dalam permainan aktif dan sosial. Dalam bentuk permainan aktif dan sosial, anak-anak bergerak, tertawa, saling berinteraksi. Ini sangat sesuai dengan prinsip bermain anak usia dini, yaitu menyenangkan, aktif, bermakna, dan memberi ruang eksplorasi. Mereka belajar bukan karena disuruh, tapi karena mereka itu senang. Dan yang paling penting, anak-anak bebas bereksperimen. Misalnya menentukan cara mereka bermain, bakiak, atau menyusun strategi di permainan congklak. Artinya, kegiatan ini sudah sangat sesuai dengan konsep learning through play. Kedua, peran APE atau alat permainan edukatif. Nah, di sini yang menjadi APE adalah permainan tradisional itu sendiri. Misalnya bakia, bisa melatih motorik kasar dan melatih kerjasama antar tim. Congklak melatih konsentrasi dan berhitung sederhana. Sementara balogo itu membantu koordinasi antar mata dan tangan. Semua permainan ini bisa disebut APE karena tidak hanya untuk hiburan, tapi juga fungsi edukatif yang membantu perkembangan anak secara menyeluruh. Yang ketiga itu aspek perkembangan anak melalui kegiatan ini. Banyak aspek yang berkembang, misalnya motorik karena anak bergerak aktif saat bermain bakia atau engklek. Kognitif karena mereka belajar strategi dan aturan permainan seperti permainan congklak. Sosial emosional saat mereka belajar kerjasama, menunggu giliran, dan menerima kekalahan. Bahasa karena anak saling berkomunikasi dan berinteraksi selama bermain. Dan selanjutnya itu ada moral karena mereka belajar sportivitas, menghargai teman, dan mencintai budaya mereka. Jadi, satu kegiatan bermain saja itu bisa menyentuh semua aspek perkembangan anak usia dini. Yang keempat, ada keterkaitan dengan teori bermain. Kalau kita kaitkan dengan teori Vygotsky, kegiatan ini termasuk dalam zona perkembangan proksimal karena anak belajar melalui interaksi sosial baik dengan teman sebaya maupun guru yang membimbing mereka selama bermain. Menurut teori Parton, jenis permainan yang muncul di sini termasuk cooperative play, di mana anak bekerja sama dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan bersama, misalnya memenangkan permainan bakia. Dari sudut pandang Piaget, kegiatan ini menggambarkan bermain sosial dan simbolik, karena anak memahami aturan, peran, serta makna budaya dari permainan yang mereka lakukan.
Jadi bisa dibilang kegiatan ini secara teoritis dan praktis benar-benar mendukung perkembangan anak usia dini. Sebagai penutup dari berita ini, kita belajar bahwa permainan tradisional bukan sekedar hiburan, tapi juga media belajar yang syarat nilai budaya dan pendidikan. Melalui kegiatan seperti ini, anak-anak bukan hanya bergerak dan bermain, tapi juga belajar mencintai budaya lokal, menghargai teman, dan mengembangkan diri secara utuh. Itulah esensi dan pembelajaran PAUD, belajar dengan gembira melalui bermain yang bermakna. Terima kasih sudah menyimak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.